Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebagian dari kita orang yang terganggu oleh makhluk-makhluk astral atau makhluk selain dunia kita atau dunia gaib. Tanda-tandanya adalah satu, pemarah. Yang kedua, sering lupa rakaat sholat. Yang ketiga, sering merasa berat di pundaknya. Yang keempat, kepalanya sering pusing. Yang kelima, tulang ekornya sering merasa berat atau panas dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda ciri orang yang keganggu oleh makhluk-makhluk gaib, semisal jin dan lain sebagainya. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam pertemuan kali ini saya mau mencoba untuk mendeteksi apakah di dalam tubuh kita ini ada gangguan gaib atau tidak. Oleh karena itu, mari kita ikuti bagaimana caranya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, jangan kemudian kita menganggap bahwa yang namanya gaib itu sesuatu yang sangat menyeramkan, sesuatu yang mengerikan dan sebagainya, tidak. Ya, caranya juga mudah. Kita harus hanya sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah satu, yakin kepada Allah, yang kedua khusyuk. Ya. Kalau tidak yakin, nanti tidak akan ada reaksi. Reaksinya adalah nanti tangan kita akan ketarik di mana pusat gangguan itu berada. Mari sahabat-sahabat sekalian, kita mulai saja. Tetapi sebelumnya, yang pertama adalah nanti kita diawali dengan membaca istighfar. Minta ampun kepada Allah seampun-ampunnya. Serendah-rendahnya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua nanti membaca syahadat. Terus membaca bismillah, membaca hamdalah, membaca sholawat, terus berdoa kepada Allah, dan diakhiri dengan surat Yasin 2 ayat yang terakhir. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, caranya adalah yang pertama, tangan kita diletakkan di atas lutut. Kemudian tangan yang sebelah kanan kita hadapkan ke atas. Setelah itu pejamkan mata dengan khusyuk, hati kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar Allah menunjukkan pusat gangguannya. Pejamkan mata, kemudian membaca istighfar yang khusyuk kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lanjutkan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Lantas dilanjutkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya silakan ikuti saya. Ya Allah, apabila dalam tubuh saya ini ada penyakit, infeksi, virus, gangguan jin, sihir, ain, santet,
teluh saya mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan buhulnya, tunjukkan pusat gangguannya, tampakkan dan perlihatkan ya Allah. Diulangi ya 3 kali. Ya Allah, apabila dalam tubuh saya ini ada penyakit, infeksi, virus, gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain, gangguan santet, gangguan teluh, saya mohon kepadamu, tunjukkan pusat gangguannya ya Allah, tampakkan ya Allah, perlihatkan ya Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, apabila dalam tubuh saya ini ada penyakit, kuman, infeksi, virus, gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain, gangguan santet, gangguan teluh, saya mohon kepadamu, tunjukkan pusat gangguannya ya Allah, tampakkan ya Allah, perlihatkan ya Allah. Amin, amin, amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Matanya masih ditutup, hatinya masih nyambung kepada Allah. Tangannya angkat, tangan kanannya diangkat ke atas, tangan kirinya masih tetap di posisi semula. Setelah itu kita seakan-akan berada di halaman rumah kita. Minta kepada Allah, ya Allah, dalam hati, ya Allah, apabila dalam tubuh saya ini ya Allah ada gangguan-gangguan jin, sihir, ain, santet, teluh, saya mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan pusat gangguannya ya Allah. Nah, biarkan reaksinya adalah tangan kita itu ketarik. Ya, kalau ketarik, tangan kita ketarik, biarkan ikuti saja, jangan ditahan, jangan dilawan. Ya. Ikuti, pastikan ada yang menarik apa enggak. Setelah selesai di halaman rumah kita, kita masuk ke rumah kita. Ya. Pertama kita masuki adalah ruang tamu kita, sama minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan pusat gangguan yang ada di dalam tubuh saya ya Allah, tampakkan dan perlihatkan ya Allah. Terus diputeri seakan-akan ya, tapi kitanya masih duduk, seakan-akan kita sedang berada di ruangan itu. Kemudian setelah itu kamar kita masuki satu persatu, tangannya masih posisi begini. Apakah di situ tangan kita ketarik apa enggak? Ya, terus sampai di depan rumah, sampai di dapur, sampai kemudian di kamar mandi, sampai di halaman belakang rumah kalau memang ada halamannya. Ya. Sambil minta kepada Allah, terus ya Allah, tunjukkanlah gangguan, pusat gangguan yang ada di dalam tubuh saya ini ya Allah. Terus reaksinya adalah tangan sahabat-sahabat sekalian akan ketarik. Ya, akan ketarik. Nah, setelah itu pastikan kalau ketarik, perhatikan ketariknya di mana. Setelah itu kita kembali lagi pada posisi diri kita sedang berada di tempat kita, artinya tidak berada di halaman rumah atau di dalam rumah. Minta kepada Allah, dalam tubuh kita apakah ada penyakit apa enggak? Ya Allah, apabila dalam tubuh saya ini ada penyakit, maka tunjukkan pusat penyakitnya ya Allah. Terus minta kepada Allah, terus hatinya minta kepada Allah. Dan nanti tangan kita itu akan ketarik. Semisal gangguannya ada di dada, maka tangan kita akan ketarik ke dada begini. Kalau gangguannya ada di kepala, maka tangan kita akan ketarik kepala. Nah, setelah itu sudah buka matanya, membaca istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah cara bagaimana kita mendeteksi atau swab gaib, ya, swab gangguan gaib. Kalau tidak ada reaksi, dalam artian tangan kita tidak ketarik, maka kemungkinannya adalah satu, di dalam tubuh kita memang tidak ada gangguan. Yang kedua, kita kurang khusyuk. Yang ketiga, kita kurang yakin. Ya, maka kalau tidak khusyuk atau tidak yakin, maka silakan diulang-ulang kembali. Itulah sahabat-sahabat sekalian, silakan
ketik di kolom komentar ya. Sahabat-sahabat sekalian ketariknya di mana? Di halaman rumah kah? Di ruang tengah kah? Di kamar kah? Di kamar mandi kah? Atau di pintu belakang? Atau di halaman rumah belakang? Silakan ketik di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Dan sekali lagi harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.